sini sebagai tim rendah dan saya duduk di kelas 3 SDN Tangsi Mekar. Di tanggal Februari pada minggu pertama ini, saya diberi tugas membacakan cerpen atau cergam. Cerpen yang saya bacakan berjudul Lomba Lari Si Kancil dan Kuda. Penyusunnya Rafiq Ar-Rahman dan penerbitnya Maplus Bandung. Selamat mendengarkan. Sore itu si kancil sedang berjalan di perbatasan hutan. Di dalam perjalanan pulang setelah seharian berkeliling hutan menikmati rumput-rumput yang helai-helai segar dan kejauhan si kancil melihat kuda yang berlari. Dengan kencang helai-helai di bulu rambut yang tumbuh di bagian atas lehernya tergerai tersapu. Angin membuat kuda itu tampak semakin gagah dan menakjubkan. Kuda itu terus berlari menghampiri si kancil. Dengan kencang dia melewati si kancil dan menginjak lubang air di dekat si kancil. Dengan kencang si kancil hingga air itu muncrat mengenai si kancil yang terkejut. "Hai kuda, hati-hati kalau berlari, lihat jalan dong!" teriak kancil merasa dirinya ditegur. Kuda itu pun berhenti dan menghampiri si kancil. "Memangnya kenapa?" "Ini kan jalan umum, jadi bebas dong," kata si kuda membantah. "Iya, tapi lihat-lihat juga panggung jalan yang lain. Jangan cepat-cepat kalau lari ini. Kan bukan jalan punya nenek moyangmu," kata si kancil sedikit geram. "Loh, memangnya apa urusanmu? Aku mau lari kencang atau tidak itu kan hakku. Paling-paling kau cuma iri karena tak bisa lari secepat aku. Sudah bukan rahasia lagi bahwa akulah hewan tercepat di seluruh hutan ini. Bahkan harimau dan singa pun tak sanggup mengalahkanku. Hahaha," kata kuda. Dengan sombongnya merasa dirinya dihina, si kancil pun merasa tertantang. Lalu timbulan niat nekat di pikirannya. "Wah, siapa bilang aku akan kalah olehmu? Kalau kau memang berani, bagaimana kalau kita adakan lomba lari?" Buat pembuktian tantangan si kancil. Besok sore di bukti tengah hutan siapa yang bisa lebih dulu sampai di bukit, dialah pemenangnya, jawab kancil. "Baik, sampai ketemu besok." "Esok sore, dasar kancil pecundang." "Hahaha," kata kuda sambil berlari meninggalkan kancil. Esoknya pagi-pagi sekali kancil sudah datang ke bukit itu. Dia berlatih dan berusaha. Bermalas-malas mempelajari medan perlombaan, sedangkan si kuda seharian tidur dengan bermalas-malasan. Dia tidak berlatih karena sudah yakin dengan kecepatan yang dia miliki, dia yang pasti yang akan jadi pemenangnya. Akhirnya
mengejek Kancil. Ketika dia menang nanti dan teman-temannya, Kancil pun juga datang. Mereka ingin memberi dukungan dan semangat untuk si Kancil agar berusaha dan tak gampang menyerah. Perlombaan pun akhirnya dimulai. Dengan kecepatan yang dia miliki, si kuda pemimpin pada awal pertandingan. Tapi ketika sampai di tengah perjalanan, berulang hari ini membuat si kuda kesulitan berlari hingga larinya jadi sedangkan si Kancil yang telah mengetahui medan karena dia berlatih tak merasa kesulitan sama sekali. Dengan tubuhnya yang kecil tapi gesit dan lincah, si Kancil dapat menghindari ranting dan menerobos semak belukar dan dengan mudah, dan akhirnya si Kancil dapat memenangkan lomba itu. Karena kegigihan dan semangat untuk berlatih, sedangkan si kuda yang tahu bahwa dirinya kalah oleh si Kancil hanya dapat terkungkung dan merasa semangat. Malu pada kata-kata sesumbarnya sendiri dan mulai saat itu si kuda tak berani menyembuhkan diri lagi. Sekian cerpen yang saya bacakan.